Saya kasih tahu, kalau Anda ingin anak-anakmu jadi orang-orang yang punya karya yang baik. Punya anak-anak yang membanggakanmu. Anak-anak yang tekun, kerja keras. Kita harus jadi orang tua yang memberikan teladan yang sama. Pak Jojo pernah khotbah beberapa minggu lalu. Menyetel sebuah video tentang bagaimana seseorang itu dapat lotre itu loh. Mendadak kaya, ada yang nonton di sini? Ya beberapa, tiba-tiba jadi miskin, jadi tukang sampah. How? Karena dia cuma fokus berfoya-foya untuk dirinya sendiri. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Gaya hidup sederhana. Saya punya uncle. Orangnya sederhana banget. Tapi ninggalin warisan buat anak-anaknya. Anak-anaknya dikasih rumah satu-satu. Apakah semua orang tua begitu? Meskipun mereka kaya, belum tentu. Ini kan harta papa, ya kamu cari sendiri gitu. Ada yang gitu kan? Tapi saya lihat filosofi ini benar. Bahwa firman Tuhan berkata, laki-laki tua harus hidup sederhana. Why? Karena kalau dia hanya mikir kemewahan, dia tidak mikirin anak cucunya. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saya mau tanya, wajib gak orang tua meninggalkan warisan harta buat anak? Orang baik meninggalkan warisan, bukan meninggalkan hutang. Yang kedua, teladan orang tua yang harus kita miliki apa? Jadi orang tua yang terhormat. Dikatakan tadi firman Tuhan, laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat. Apa artinya terhormat? Orang tua itu bukan hanya meninggalkan warisan harta. Tapi orang tua itu harusnya meninggalkan warisan nama baik. Orang yang noble, terhormat, itu dia punya nama baik. Amsal 17 ayat 6 berkata gini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Anak cucu itu kebanggaan orang tua. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kenapa orang bangga banget kalau nenek moyangnya terkenal dan punya nama baik? Karena itu warisan yang jauh lebih berharga daripada uang. Firman Tuhan berkata, Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Anda pikir brand-brand besar yang hari ini masih ada dari zaman dulu sampai sekarang. Itu karena apa? Nama baik. Orang percaya kalau makan KFC udah pasti enak. Saya pergi ke Timur Tengah bawa tur ke Israel, saya kasih tahu. Di sanalah saya merindukan KFC. Di sini nggak beli. Di sana saya cari KFC. Begitu kita naik bus, ada KFC, berhenti. KFC. Padahal di sini nggak pernah makan. Giliran di sana tuh kayak craving for fried chicken, you know. Tapi bagi yang endorse saya nggak makan ayam goreng, percayalah. Ya, ini cuma ngomong waktu itu. Kita pengen banget makan KFC. Karena di otak kita gini, KFC pasti enak. Ini saya nggak dibayar sama KFC ya. Kalau berasa di endorse tolong bayar per puluhan ya. Kita pengen banget karena kita tahu itu pasti enak. Nama baik yang membuat usaha itu maju, besar dan bertahan lama. Kehormatan. Ayo jaga hidupmu. Jangan jadi laki-laki yang hidupnya gak bertanggung jawab, yang mempermalukan istri dan anak cucumu. Jadi laki-laki yang terhormat, yang mau katakan amin. 3 poin secara cepat. Teladan apalagi? Yang ketiga, sehat dalam iman kata firman Tuhan. Orang tua gak cuma ninggalin warisan harta, gak cuma ninggalin warisan nama baik. Yang paling penting adalah warisan iman. Harta bisa hilang, tapi orang yang takut akan Tuhan yang akan diberkati. Teladan iman itu orang tua yang hidup dalam kebenaran. Gimana anak-anak kita bisa dapat warisan teladan iman? Adalah ketika dia lihat orang tuanya hidup dalam kebenaran. Mazmur 112, bahagia orang benar. Ayat yang pertama bilang gini, haleluya,
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Lihat, kalau Anda ninggalin warisan iman, itu jauh lebih berharga daripada harta. Karena anak-anakmu yang hidup takut akan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, teladan dalam kasih. Orang tua bukan cuma ninggalin warisan harta, tapi warisan kasih. Jadilah orang tua yang bisa ngasih teladan kasih di depan anak-anaknya. Gimana caranya? Contoh, ketika papa sayang sama mamahnya, anak lihat. Ketika mama sayang sama suaminya, sama anaknya, dan mama selalu sayang sama pembantu-pembantunya, memperhatikan orang-orang lemah. Itu warisan kasih. Ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, tapi suami istri bisa saling mengampuni dan terus saling mengasihi, itu warisan kasih. Itu teladan kasih. Anak-anak kita pada akhirnya akan mengerti bahwa tidak mungkin dalam pernikahan gak punya konflik. Tapi bagaimana dia lihat papahnya bisa minta maaf sama mamanya. Dia lihat bagaimana mamahnya bisa mengampuni papahnya. Itu teladan kasih. Bagaimana mamahnya bisa memberi belas kasihan buat orang lemah. Saya saksikan hidup saya. Saya belajar, nenek saya, Ama saya panggilnya. Ama, mama dari papa saya. Itu orang Chinese totok yang masih pakai baju kayak silat gitu, yang kancingnya nyamping gini, yang pakai sepatu slop. Dia gak gitu bisa bahasa Indonesia. Tiap kali dia ke pasar, dia selalu dipanggilin orang-orang. Ci, beli ya, wow punya ini tolong beli ya. Apa yang dia lakukan? Dia selalu beli. Dia selalu tolong orang lemah. Orang-orang jualan dibeliin. Ama saya begitu. Yang kedua mama saya. Waktu saya pulang dari Australia, saya ikut mama saya ke pasar baru. Ada orang jualan lepet. Celi, abisin dong lepetnya Celi. Udah sore nih, aku mau pulang. Mama saya dengan cueknya, sisa berapa? 200. Dalam hati gue, 200? Saya mau dengerin mama saya ngomong apa nih. Mama saya bilang gini, ya udah bungkus semuanya. Saya yang protes, Mak, buat apaan? Soalnya mama saya tuh kalau rajin beli makanan, yang dikasih makan anak-anaknya. Saya jadi gemuk. Saya bilang, Mak, 200 lepet siapa yang makan loh. Terus dia bilang gini, udah diam-diam nanti dibagi-bagi. Dia ratu bagi-bagi makanan. Makanya anaknya hari ini jadi feeding the children. Ngasih makan tuh jadi 500 anak, amen. Nah, ada keteladanan kasih ketika mereka menaruh belas kasihan buat orang lemah. Secara tidak sadar, saya tanam itu dalam hati saya. Dan hari ini saya punya belas kasihan buat orang lemah juga. Yuk, jadilah orang tua yang kasih teladan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, lihat keteladanannya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anda jangan kasar sama pembantu. Jangan suka mandang rendah orang lemah. Berbelas kasihanlah. Anak-anakmu akan belajar keteladanan kasih dari hidupmu. Amin. Yang terakhir. Jadi teladan dalam ketekunan. Dikatakan tadi. Laki-laki yang tua harus tekun. Anak-anak kita akan lihat orang tuanya rajin kerja. Bangun pagi. Titus 2 ayat 5 bilang gini. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Mama-mama jadi teladan buat anak perempuan. Kenapa anak perempuan ada yang sampai males. Gak mau ngurus rumah tangga, susah bangun pagi. Karena mamanya gak jadi teladan. Saya mau saksikan soal kakak saya. Hari ini dia punya anak perempuan nomor 1. Sambil kuliah dia kerja. Koko saya bukan orang susah. Tapi dia didik anaknya. Anak yang pertama dia kerja di airport. Ngapain? Kan masih kuliah nih. Belum aja ijazah. Dia yang jemput penumpang-penumpang tua atau cacat dari pesawat untuk naik kursi roda ya. Kalau di sini mah gajinya kecil lah, kalau di Australia kan gede ya. Sejam bisa $30. Nah, dia disiplin banget anak ini.
bangun jam 4 pagi. Siapin sarapan sendiri. Dia mandi, dandan, bikin sarapan. Dia pagi-pagi udah jalan ke kereta api, kerja, pergi ke bandara. Tiap pagi, belum lagi kuliah, belum lagi harus bikin assignment. Dia sekolah desain grafis. Saya lihat dia, ingat koko saya. Kenapa? Koko saya orang yang sangat disiplin. Selalu bangun pagi, biarpun suka nonton bola sampai pagi. Gak pernah terlambat ke kantor. Selalu early to work. Disiplin dan excellent dalam pekerjaan. Saya kasih tahu, kalau Anda ingin anak-anakmu jadi orang-orang yang punya karya yang baik. Punya anak-anak yang membanggakanmu. Anak-anak yang tekun, kerja keras. Kita harus jadi orang tua yang memberikan teladan yang sama. Yang mau katakan amin. Mari jadi teladan dan warisan buat anak-anak kita.